Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra dengan NIM 08051382429105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari. Jadi pada praktikum kali ini materinya yaitu adalah registrasi peta, digitasi, dan juga layout peta. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai ketiga materi tersebut. Yang pertama itu ada registrasi peta. Jadi, registrasi peta sendiri merupakan tahap awal dalam pembuatan peta sebelum hasil scan dapat didigitasi. Nah, atau lebih jelasnya, registrasi peta itu merupakan proses transformasi koordinat pada peta yang sebelumnya belum memiliki koordinat pada suatu perangkat lunak menjadi gambar atau citra satelit yang memiliki koordinat sesuai dengan wilayah aslinya. Lalu, format akhir dari proses registrasi peta ini yaitu TIFF. Nah, lalu yang materi kedua itu ada digitasi. Nah, jadi digitasi sendiri itu merupakan proses mengkonversi data analog menjadi data digital yang dimana dapat ditambahkan atribut yang memuat informasi dari objek yang dimaksud. Nah, cara kerja di digitasi sendiri itu dengan mengkonversi fitur-fitur yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat XY. Nah, sumber data peta untuk proses digitasi ini biasanya dapat digunakan seperti image remote scanning dan juga image remote sensing dan juga image scanning. Untuk data dari image remote sensing sendiri itu biasanya dari citra satelit dan juga foto udara. Sedangkan untuk image scanning itu biasanya datanya itu berupa cetak atau scan berbentuk file raster dari atlas ataupun peta analog lainnya. Nah, untuk image scanning sendiri itu membutuhkan tahap yang namanya georeferencing. Tahap georeferencing sendiri itu merupakan proses di mana untuk menambahkan titik koordinat pada peta agar sesuai dengan wilayah aslinya. Nah, untuk proses digitasi ini, data yang disimpan itu berupa titik atau poin, polyline atau garis, dan juga poligon. Untuk titik sendiri atau poin itu biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat seperti kota, perkampungan, dan lain sebagainya. Lalu untuk garis atau polyline itu biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang seperti sungai, jalan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada poligon. Biasanya poligon ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah seperti daratan, wilayah kota, dan lain sebagainya. Nah, format akhir dari proses digitasi ini yaitu SHP atau save file. Nah, lalu yang ketiga itu materi layout peta. Layout peta sendiri atau disebut tata letak merupakan tahap akhir dari pengolahan data peta atau pembuatan peta yang dimana penyajiannya itu bervariasi dan harus sesuai dengan kaidah kartografi agar peta lebih informatif. Nah, biasanya layout peta ini dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan juga editing peta. Nah, layout peta sendiri memiliki dua bagian utama, yaitu frame utama dan juga informasi tepi peta. Untuk informasi tepi peta sendiri itu meliputi seluruh atribut seperti judul peta, arah mata angin, skala, legenda, tim penyusun, dan tahun pembuatan. Mungkin lanjut ke proses pembuatan registrasi peta, digitasi, dan juga layout peta. Nah, yang pertama kita akan melakukan registrasi peta. Nah, jadi setelah software ArcGIS-nya terbuka, kita klik file, lalu add data, lalu add data lagi.
Nah, di sini kita masukkan peta yang telah dibagikan sesuai dengan NIM kita. Di sini saya menggunakan peta yang 21. Lalu add. Lalu klik OK. Nah, setelah petanya muncul, lalu kita klik kanan saja pada petanya, lalu klik yang data frame properties. Nah, lalu kita pilih yang koordinat sistem, lalu kita pilih yang WGS 1984, lalu klik OK. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan proses georeferencing. Nah, tapi sebelum itu kita zoom terlebih dahulu pada setiap bagian sisi petanya. Dimulai dari sisi paling kiri atas, kita zoom saja. Nah, lalu kita klik icon plus yang pertama ini atau add control point pada tools georeferencing. Klik, lalu arahkan kursornya ke bagian titik ini. Klik sekali, lalu klik kanan. Lalu pilih yang input DMS. Nah, di sini untuk longitude sendiri kita isi sesuai dengan petanya yang T. Sedangkan untuk yang latitude kita isi sesuai dengan yang di petanya yaitu S. Nah, di sini kita isi sesuai dengan yang di peta. 00 9. Nah, untuk yang bagian kanan ini huruf E, W, N, dan S ini merupakan arah mata angin. Jadi untuk longitude sendiri kita menggunakan yang E, sedangkan yang latitude kita menggunakan S. Jadi nanti apabila yang muncul pada bagian latitude ini N, maka kita ganti atau pilih yang S. Lalu setelah itu klik OK. Nah, lalu kita klik yang full extend ini. Lalu kita zoom pada bagian titik kiri bawah untuk menambahkan titik koordinatnya lagi. Zoom saja sampai jelas. Nah, lalu klik lagi yang tools georeferencing ini. Lalu arahkan lagi ke sini, klik sekali, lalu klik kanan, lalu input DMS-nya. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Latitude-nya 124, degree-nya 124, minute-nya 20, second-nya 0. Latitude-nya degree-nya 9, minute-nya 0, second-nya juga 0. Nah, ini karena sudah longitude-nya E dan juga latitude-nya S, lalu klik aja OK. Nah, lalu klik lagi full extend. Nah, lalu kalau posisi petanya berubah itu tidak apa-apa. Jadi kita lanjut aja ke sisi yang kanan atas. Kita zoom. Zoom lagi boleh. Nah, lalu klik lagi tools georeferencing-nya, lalu arahkan lagi, klik sekali, lalu klik kanan, lalu input DMS. Ini isi juga seperti tadi, 20, 0, oke, 50, lalu 0, lalu klik OK. Oke, kita extend lagi, lalu kita ke sudut kiri atas atau yang terakhir. Lakukan hal yang sama, klik sekali, klik kanan, lalu input DMS, lalu isi
lalu klik OK. Nah, kita perbesar lagi. Oke, setelah seperti ini sudah selesai, tinggal kita save saja editannya dengan cara mengklik georeferencing, lalu klik aja yang update georeferencing. Otomatis proses registrasi peta selesai. Nah, di sini bisa juga kita save dengan cara klik file lalu export map. Nah, nanti di sini ada pilihan formatif, klik saja, lalu di sini kalian bisa ubah namanya. Nah, lalu klik simpan. Nah, setelah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk yang registrasi peta. Oke, setelah proses registrasi peta, selanjutnya kita masuk ke proses digitasi. Nah, langkah pertama kita klik katalog pada bagian samping kanan ini, lalu kita pilih file mana yang akan kita jadikan tempat penyimpanannya, lalu klik kanan, lalu klik new, lalu klik save file. Nah, yang pertama ini saya akan membuat daratan terlebih dahulu. Kita beri nama daratan. Lalu untuk poin ini kita ganti jadi poligon. Lalu untuk selanjutnya itu klik edit, lalu pilih yang WGS 1984, lalu klik OK. Lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini kita klik yang create feature, lalu klik tools editor, lalu start editing. Nah, daratan, poligon, kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita zoom, kita kembali ke create feature ini, klik daratannya, lalu klik poligon. Nanti otomatis kursornya akan berubah sendiri. Nah, lalu kita mulai mengarsir manual bagian daratannya. Nah, setelah ujungnya bertemu seperti ini, pada ujung yang di bawah ini temukan ke ujung yang pertama kali kita membuat poligon untuk wilayah daratan ini. Klik di sini, lalu klik 2 kali. Nah, otomatis wilayah daratan telah selesai dibuat. Nah, di sini kita bisa ganti warnanya menjadi warna hijau. Lalu klik OK. Warnanya akan berubah. Nah, di sini lalu kita klik editor, lalu klik save edit, lalu stop editing. Nah, selanjutnya kita membuat lautan. Di sini hampir sama seperti tadi, klik katalog, lalu pilih penyimpanannya. Lalu di sini new, klik kanan new, lalu save file. Nah, di sini kita ketik saja lautan, lalu pilih yang poligon, edit,
lalu pilih yang WGS, klik OK. Oke lagi. Lalu arsir. Nah, lalu klik 2 kali pada titik yang pertama. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu klik editor, save edit, lalu stop editing. Nah, lalu klik 2 kali lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu klik editor, save edit, lalu stop editing. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membuat sungai. Caranya sama, klik katalog, kita ketik sungai, lalu polyline, karena garis, lalu klik edit, pilih WGS 1984, oke lagi. Nah, lalu sungai, editor, start editing, klik create feature ini, sungai. Di sini sebentar kita ubah dulu biar garisnya itu terlihat. Untuk warna kita pilih warna biru, klik OK, lalu klik line, lalu kita arsir. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa kita klik editor, save edit, lalu stop editing. Nah, selanjutnya kita akan membuat danau. Checklist lagi, lalu klik katalog, foldernya lagi, new, lalu save file, klik danau. Untuk danau ini kita pilih yang polygon, edit, WGS, oke, lalu klik create ini, start editing, klik danaunya, lalu polygon. Nah, danau yang bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Klik editor, save edit, lalu stop editing. Nah, lalu kita akan membuat perkampungan. Nah, lalu editor, save edit, stop editing. Lalu next kita akan membuat jalan. Lalu jalan ini kita pakai ini aja, terus warna ungu. Klik OK, klik start editing, jalan line.
kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat bandara. Airplane, klik aja, lalu klik OK. Nah, lalu kita editor, start editing, create filter, bandara, klik point, lalu arahkan di sini. Oke, klik 2 kali. Kalau selesai, editor, save edit, stop editing. Nah, muncul. Oke, selanjutnya kita akan membuat perkebunan. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu editor, save edit, stop editing. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada hutan. Lalu edit, start editing, create hutan, polygon. Nah, oke, save edit aja. Lalu stop editing. Oke, lalu yang terakhir kita akan menambahkan garis pantai. Nah, lalu editor, save edit, stop editing. Oke, setelah digitasi selesai, kita akan melanjutkan ke layout peta. Unchecklist untuk gambar peta yang telah kita registrasi di awal. Lalu kita klik yang layout view. Oke, lalu kita ke file ya, lalu pilih yang pack and print setup. Nah, ini jika kalian pada awalnya untuk orientation ini portrait, kalian bisa klik landscape, lalu klik OK aja. Lalu di sini kita akan menambahkan rectangle. Nah, untuk yang tabel pertama ini kita akan buat saja, tambahkan teks ya, teks. Klik saja insert, lalu kita pilih yang north arrow, kita pilih yang S3 north 7, klik OK. Lalu klik insert lagi, tambahkan scale bar. Untuk scale barnya yang bar 1 ini, lalu klik properties, ubah division unitnya jadi kilometer, klik OK, klik OK. Oke, lalu klik insert lagi, pilih yang scale text, lalu pilih yang pertama, lalu klik OK. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membuat legenda. Jadi klik insert lagi, lalu klik legenda. Nah, di sini udah masuk ya untuk legenda itemnya ada 10. Nah, di sini kita atur dia tuh mau berapa baris. Jadi di sini kita pilih 2 baris karena di sini ada 10 ya. Berikutnya selesai. Kita klik
insert data, lalu klik data frame. Nah, di bagian data frame ini kita paskan dengan kotak yang ketiga ini. Nah, di bagian new data frame ini klik file, lalu add data, lalu pilih yang add base map. Lalu klik aja yang imagery ini, lalu add. Kalau udah kita klik kanan, lalu kita pilih yang properties, lalu pilih yang extend indicator ini, lalu klik aja yang ini, lalu klik OK. Nah, lalu di sini kita bisa menambahkan nama kita. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk layout petanya. Setelah selesai peta ini dibuat, hasilnya sudah selesai, kita bisa menyimpannya. Klik file saja, lalu klik yang export map. Nah, di sini formatnya mungkin bisa kita pilih jadi PNG ataupun JPG. Sini kita pilih PNG aja, lalu simpan. Nah, mungkin sekian untuk pembuatan daripada petanya, mulai dari registrasi, digitasi, dan juga layout peta. Oke, masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan pada praktikum materi registrasi peta, digitasi, dan juga layout peta itu untuk registrasi peta sendiri itu adalah proses awal dari tahap pembuatan peta, yang dimana kita akan membuat titik koordinat yang sesuai dengan yang sebenarnya atau wilayah lokasi sebenarnya. Lalu untuk digitasi sendiri, pada proses tersebut kita memberikan atribut yang membuat peta tersebut lebih informatif. Lalu untuk yang layout peta sendiri, kita memberikan informasi yang ingin kita sampaikan itu melalui dari keterangan-keterangan yang ada pada layout peta tersebut. Nah, untuk saran pada praktikum kali ini mungkin pemateri saat menjelaskan materi agar lebih perlahan lagi dan tidak terlalu terburu-buru agar mempermudah kami sebagai praktikan untuk mencatat penjelasan-penjelasan yang diucapkan oleh pemateri. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.